这个世界是什么模样？走过山水一程梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的名望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 2.3. Chapter 2.3, Skydream Icewom. Terlalu lemah. Ini terlalu tragis. Aku sangat menyedihkan, Berapa banyak lagi segel yang harus saya kenakan di tubuh saya sebelum tubuhnya yang lemah dapat menopang saya. Sangat sulit untuk menjadi cincin jiwa yang cerdas. Petik 2. Ketika Skydream Icewom telah melonjak ke arah tubuh Wo Yuhao, lapisan undulasi spiritual inkorporeal telah menyebar dari tubuhnya. Gelombang energi spiritual yang mengerikan ini hampir secara instan mencakup semuanya dalam jarak 100 mil. Ketika undulasi energi spiritual menutupi Bei Bei dan Tang Ya, yang telah mempercepat untuk mengejar Wo Yuhao, mereka segera jatuh ke dalam keadaan lesu sesaat. Meskipun serangan spiritual itu tidak terlalu merusak, itu masih menyebabkan semua makhluk hidup kehilangan kemampuan berpikir untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, sebagian besar wilayah selatan hutan Great Star Doe menjadi sangat sunyi. Sebelumnya, langit sangat cerah dan cerah. Namun, tiba-tiba gelap, dan ledakan seperti petir bergema di udara. Saat itu juga, sinar cahaya matahari yang cemerlang tiba-tiba tertutupi oleh kegelapan. Kemudian, tekanan yang sangat besar yang menyebabkan seseorang bahkan tidak bisa bernapas turun dari langit. Ketika ledakan seperti guntur bergema di udara, tubuh Skydream Icewom yang besar, yang saat ini mencoba untuk bergabung dengan tubuh Wo Yuhao, bergetar keras untuk sesaat. Mata kecil keemasannya memandang ke atas ke langit, dan pandangan ketakutan segera muncul di dalam diri mereka. Di dalam ekspresi ketakutan itu juga sedikit kejutan. Tekanan di langit jelas tidak memengaruhinya, tapi itu melebihi pengetahuannya. Aliran udara abu-abu turun dari langit, seolah-olah kekuatan yang sangat besar menariknya ke bawah. Setelah hanya sesaat, itu mendarat di belakang kepala Wo Yuhao, dan diam-diam memasukinya. Siapa yang berani bertarung dengan saudara ini atas seseorang? Skydream Icewom menjadi sangat marah. Undulasi spiritualnya yang besar segera muncul dalam upaya untuk mengusir aliran udara abu-abu dari tubuh Wo Yuhao. Sosok yang sangat buram muncul di belakang Wo Yuhao, dan sebuah suara tua dengan implikasi yang sulit digambarkan bergema, tangan menggenggam matahari dan bulan, dan juga memetik bintang-bintang. Dunia ini tidak memiliki orang seperti saya. Saya tidak berpikir bahwa orang tua ini akan memiliki jejak sisa roh yang tersisa yang masih ada di sini. Petik 2. Sosok samar dan ilusi tampaknya tidak terpengaruh oleh serangan spiritual Skydream Icewom yang kuat sama sekali. Dengan teriakan, itu menghilang ke belakang kepala Wo Yuhao. Skydream Icewom tidak berani memperkuat serangan spiritualnya lagi, karena jejak darah sudah mulai meresap dari 7 lubang Wo Yuhao. Dia menemukan bahwa, setelah aliran udara abu-abu memasuki pikiran Wo Yuhao, itu segera berubah menjadi mutiara abu-abu seukuran kedelai. Kemudian, itu menjadi sunyi. Itu tidak bertentangan dengan energi spiritualnya, juga tidak dapat memengaruhinya dengan kekuatannya. Aku tidak mungkin sial ini. Sangat sulit untuk menemukan manusia tipe spiritual, tetapi seorang bajingan ingin merebutnya dariku. Apakah surga cemburu pada seorang jenius seperti saya? Saudara ini sangat menyedihkan. Meskipun dia saat ini menyuarakan keluhannya, gerakannya tidak melambat sama sekali. Cahaya putih yang pekat berangsur-angsur memadat dan mengalir ke tubuh Wo Yuhao,
sementara tubuh Skydream Ichewom secara bertahap berubah lebih transparan selama proses dan dengan cepat volumenya berkurang. Sudah tidak ada jalan untuk kembali, sejak saat dia mulai menuangkan energinya ke tubuh Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao telah berubah sepenuhnya menjadi putih jade, dan menyerupai penampilan sebelumnya dari Skydream Ichewom. Luka bahunya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wahaha, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, saudara ini akhirnya bebas. Kamu bajingan yang menganggapku makanan tidak lagi punya kesempatan, wahaha. Suara Skydream Ichewom, yang jelas-jelas senang dengan dirinya sendiri, perlahan-lahan berubah semakin lembut. Energi spiritual besar yang sebelumnya mencakup 100 mil terus menyusut dengan kecepatan yang menakutkan, kemudian secara bertahap menghilang. Beberapa aura mengerikan dari kedalaman Great Stardew Forest secara bersamaan mengeluarkan undulasi keras, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Namun, mereka ditakdirkan untuk tidak berhasil dalam usaha mereka. Ketika suara Skydream Ichewom telah benar-benar menghilang, lingkaran cahaya putih jade muncul tanpa suara di bawah tubuh Huo Yuhao. Setelah berputar-putar di sekitar tubuhnya 3 kali, cahayanya redup, dan seluruh lingkaran cahaya bergabung ke tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Huo Yuhao tidak tahu itu, sementara dia tidak sadar, dia berhasil mendapatkan cincin jiwa pertamanya. Selain itu, ini adalah cincin jiwa yang benar-benar tak tertandingi dan unik di benua Douluo. Warna putih giok secara bertahap memudar dari Huo Yuhao, dan lapisan biru es mulai muncul di bawah kulitnya. Ini berlangsung kira-kira 10 detik, sebelum secara bertahap meredup dan mengembalikan warna asli kulitnya. Kemudian, tubuhnya miring, menyebabkan dia jatuh ke pohon yang sebelumnya bersandar padanya. Sebuah selaput putih tipis yang memiliki kilau keemasan samar tanpa suara naik ke udara, sebelum dengan cepat menyusut dan membentuk bola yang menghilang di dalam hati Huo Yuhao. Tidak ada jejak aura Skydream Ichewom setelah itu. Lubang besar di jalan sudah ditutup sebelumnya, dan kecuali Huo Yuhao yang runtuh, babon yang terbunuh olehnya memiliki mayat yang tersisa di tanah. Segala sesuatu yang lain juga tampaknya telah pulih ke keadaan normal. Tidak lama kemudian, dua sosok berlari sangat cepat. Sesosok menangis, dan langsung dipercepat. Dia melesat ke tubuh Huo Yuhao, dan berhenti di sampingnya. Kita terlambat. Sepertinya adik kecil Yuhao diserang. Jiwa binatang ini benar-benar menjadi semakin merajalela. Mereka benar-benar keluar dari hutan Great Stardew. Tangya dengan hati-hati membantu Huo Yuhao turun dari tanah, ekspresi suram dan khawatir di wajahnya. Bei Bei berjalan ke babon dan membaliknya. Dia melihat bahwa luka miring, sepanjang kaki telah ditimbulkan pada dada babon, dan bahkan hatinya telah dipotong sebagian. Ini jelas luka yang fatal. Itu adalah babon angin. Dari ukurannya, dan kekuatan otot-ototnya, itu seharusnya 10 tahun jiwa buas. Sudah mati. Bei Bei berjalan ke Tangya dan berjongkok untuk memeriksa kondisi Huo Yuhao. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa, meskipun pakaian Huo Yuhao telah rusak parah, mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda cedera di tubuhnya. Bei Bei mengetuk pergelangan tangan Huo Yuhao dengan jari telunjuk kanannya, yang menyebabkan belati macan putih jatuh ke telapak tangannya. Cahaya biru samar melintas di tangan Bei Bei untuk sesaat, dan kemudian kilau biru kabur segera muncul di White Tiger Dagger. Ini adalah alat jiwa. Yuhao pasti menggunakannya untuk membunuh babon angin itu. Meskipun Wind Babun hanya 10 tahun jiwa, baik kecepatan dan kekuatannya relatif baik, dan ia juga dapat menggunakan keterampilan jiwa bawaan untuk menyerang lawan-lawannya. Karena dia bisa membunuh babon angin di usianya, Little Yuhao sudah cukup baik. Sepertinya penilaian kita sebelumnya terhadap Yuhao tidak cukup akurat, dia seharusnya sudah menjadi master jiwa cincin pertama. Petik 2. Tangya dengan cemas memeriksa tubuh Huo Yuhao, lalu berkata, membicarakan hal ini tidak berguna saat ini. Kami membuang-buang waktu semua karena Anda bersikeras bahwa saya mencuci tangan dan wajah saya. Jika sesuatu terjadi pada Yuhao kecil karena itu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Tidak peduli tingkat bakat apa yang dimilikinya, saya telah memutuskan bahwa saya pasti akan meyakinkan dia untuk bergabung dengan Tangsek kami. Petik 2. Tatapan Bei Bei melembut saat dia melihat ekspresi cemas Tangya. Kebaikan yang datang dari hati Tangya adalah sesuatu yang sangat dicintainya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Tidak bisakah Anda melihat bahwa napasnya normal?
Tidak ada luka di tubuhnya juga. Menilai dari caranya pingsan, dia pasti kehilangan kesadaran setelah menabrak pohon itu oleh babon angin selama pertempuran mereka. Petik 2. Tang Ya menatap kosong sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Bei Bei. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Anda membuat saya khawatir. Petik 2. Bei Bei menjawab tanpa daya, siapa yang bisa tahu bahwa Anda tidak akan dapat melihat sesuatu yang begitu sederhana? Tang Ya membantu Huo Yuhao berdiri, dan membiarkannya bersandar pada tubuhnya. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar tidak punya masalah, dia santai.